Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di akhir pekan ini Engkau menyertai dan menuntun kami di dalam semua aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami. Saatnya kami akan mengakhiri pekan ini dengan mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu, dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, tuntunlah kami untuk menghidupi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 hingga ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, "Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, 'Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.' Jawab mereka, 'Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan menjadi merdeka?' Kata Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.'" Erik Lawson, pemeran pria Marlboro yang berwajah keras dalam iklan rokok pada era 1970-an, meninggal pada 10 Januari 2014 dalam usia 72 tahun. Banyak ironi mewarnai hidupnya. Ia merokok sejak usia sangat muda, yakni 14 tahun. Namun kelak Erik muncul dalam iklan anti rokok. Ia bangga akan hal itu, sekalipun ia tetap merokok. Menarik, penuturan dari istrinya yang bernama Susan Lawson. Ia berkata, menurutnya, Erik tahu rokok menggerogotinya, namun ia tidak dapat berhenti merokok, dan ia meninggal karena gagal pernafasan akibat penyakit yang terkait dengan kebiasaan merokok. Berbicara soal keterikatan, kebiasaan buruk yang dapat berujung pada maut, ada ikatan yang jauh lebih serius daripada rokok. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa diperbudak oleh dosa, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Itu artinya tidak seorang pun dapat membebaskan diri dari ikatan dosa yang berujung pada kematian kekal. Namun ada harapan. Yesus berkata kepada mereka yang percaya kepadanya untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dan firman kebenarannya akan membebaskan mereka. Kemerdekaan dari dosa merupakan kepastian dan jaminan dari Yesus sendiri bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, ia memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adakah dosa yang mengikat kita sampai pada hari ini? Kita sudah melakukan berbagai macam cara untuk bebas dari dosa ini. Namun kita terikat terus-menerus dengan dosa ini. Saatnya kita berserah kepada Tuhan. Saatnya kita datang kepada Tuhan, membawa kehidupan kita, dan membiarkan Tuhan memulihkan hidup kita dari keterikatan dosa. Belajarlah untuk tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan dan jadilah murid Kristus yang setia. Maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Karena firman Tuhan ini berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Firman yang adalah kebenaran akan memerdekakan kita dari dosa-dosa yang mengikat kita. Allah dapat mengerjakan pemulihan demi pemulihan dalam hidup kita.
saat kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dia memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, dari keterikatan dosa yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Mengikuti keinginan daging, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Datanglah kepadanya. Dia sanggup untuk memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Di akhir pekan ini, kami mengucap syukur Engkau menegur kami. Jika sampai hari ini kami masih melakukan dosa, menghidupi kejahatan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah memulihkan kehidupan kami satu persatu. Tidak ada dosa yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, perbaharuilah hidup kami dari hari ke hari. Kami mau belajar menghidupi kebenaran, sehingga kami dapat meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam mempersiapkan diri untuk beribadah pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati.